Terus di mana kalau nggak salah MTEL ini calon LQ45 ya, kalau nggak salah ingat. Aku lupa deh, ada ya. Jadi nanti, oh ya benar, jadi ada calon LQ45. Jadi nanti LQ45 kan akan diumumkan sekitar 24 Januari. Itu ada beberapa saham yang potensially akan menjadi LQ45, yaitu ADMR, BRMS, Akra, ESA, dan MTEL. Kemudian yang potensi di delete itu, menurut prediksi ya, ini namanya sekitar prediksi. Prediksi itu, tunggu deh. Oh salah nih data aku, ini yang data kemarin. Aku kemarin sempat ngepost kok, tapi aku cari nggak ketemu ya. Ini prediksi. L4. Iya ini ternyata yang tahun kemarin salah. Emang nih kalau dicari Telegram suka nggak ketemu. Ada PGO, terus ada Aman, LQ45. Iya ini yang akan potensi masuk untuk indeks LQ45 ini. Nah, itu makanya yang aku bilang MTEL ini cukup menarik. Terus kalau untuk saham lain yang potensi window dressing, mungkin tadi dia nanya kayak saham-saham properti. Saham properti Summarecon masih di bawah, padahal kinerjanya ya oke juga sih, not bad. Terus sedangkan CTRA itu memang yang the best kinerjanya untuk sektor properti ini. Tapi ya CTRA kan udah naiknya lumayan. Summarecon tuh jauh ketinggalan loh. Dan mungkin fund-fund masih modal di atas gitu loh. Mungkin ada beberapa yang kayak sektor properti ini juga potensi untuk window dressing. PGO ya, ada yang nanya PGO. Nah kalau PGO ini memang tricky banget sih. Cuman minimal penurunan dia udah berhenti. Terus MACD-nya dikit lagi potensi golden cross. Tapi nggak tahu nih kali ini bener-bener ada golden cross nggak? Kemarin kayak udah mau golden cross, nggak jadi PGO-nya. Cuman aku pikir kalau misalnya brandnya masih terus rally, walaupun orang bilang PGO-nya nggak ngikut, tapi kan brandnya secara valuasi udah terlalu premium. Kalau terlalu premium ini terlalu murah, masa sih kagak ikut naik sedikit juga? Kan pasti kan orang akan berpikir daripada mungkin nanti brand itu akan naik terus mendekati, yang akan ada rumornya mereka kayak ingin di-include di indeks internasional seperti LQ45 atau FTSE. Nah kalau misalnya brandnya naiknya kan misalnya belum naik-naik nih, belum dimasukin ke LQ4, MSCI, berarti kan masih potensi masih akan rame, masih akan pelan-pelan naik. Masa PGO-nya harganya 1.000, kayak valuasinya juga jauh banget gitu loh. Aku rasa sih nanti akan kecipratan juga sih kenaikannya. Kalau aku lihat komen-komen pada join kali ya. Nah ini tadi yang udah beberapa dijawab sama kita. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi, nanti kita akan post di YouTube kita. Nanti biar dikali sekretari, teman-teman bisa tonton lagi videonya Lifestyle malam ini sama Cirita. Tadi Cirita udah bahas tuh kayak UNTR, ASES ya, udah beberapa dijawab. Nah ini kolom pertanyaan ya, kita coba dulu, banyak sebetulnya kita akan ya. Dari @rezi99, Ci, saham batubara kok cuma cuan aja yang naik, Adro, ID, TMG nggak kemana-mana. Nah ini iya, ya cuan kan seperti kita tahu emang dari IPO udah fenomenal sekali, dan begitu dia break 1.000 pun dari harga bawah orang juga udah nggak begitu berani nguber. Jadi barangnya memang nggak terlalu banyak di market gitu loh. Makanya itu membuat harganya itu naik terus. Ya karena publiknya nggak terlalu banyak, jadi mungkin itu yang membuat saham cuan itu gampang sekali untuk big player tuh beli. Nah, terus habis itu kan dia banyak akuisisi. Kemarin tuh sebelumnya ada akuisisi yang berapa ratus M gitu. Terus kemarin ada announcement bahwa dia ada ngambil Petro. Tapi sebenarnya rumornya ngambil Petro itu di harga 3.800. Nah, ini yang dari kemarin aku khawatirkan begitu ada announcement. Nanti kayak kasusnya ini lagi Dewa, tiba-tiba di-announce mau private placement harga bawah, terus tiba-tiba panik nanti pada ARB. Makanya aku pikir kemarin kan waktu minggu lalu, ya aku udah sempat rekomen beli Petro. Waktu itu Petro masih adem-adem sekitar 3.800 atau ya.
Hari ini naiknya lumayan, karena kan memang RUPS-nya kemarin announcement-nya belum announcement-nya, justru belum tahu kita masuknya di harga berapa. Nah, waktu 3738 itu aku sempat rekomen. Nah, cuman aku pikir kan RUPS-nya udah kelar kemarin. Terus katanya harga 38, tapi harga cuan beli Petro itu belum diumumin. Nah, cuan itu belinya harga murah, katanya di bawah 3.800. Nah, aku kan khawatirnya nanti begitu di announce akan ada profit taking, karena kan si Petro tipis-tipis juga kan, turunnya nanti kalau turun, tahu sendiri cuan aja waktu itu sempat di swing hampir ARB, kita sama waktu hampir ARB berani beli nggak, baru lagi mikir mau masuk gak ya besok, ntar ARB besok lanjut gak nih ARB, tahu-tahu udah sikat naik. Nah, maksud aku kalau ada penurunan daripada Petro nanti baru masuk, karena ini kali ini Pak Prayogo baru masuk 35%, habis 35% masuk nanti mungkin akan ada right issue. Nah, habis right issue baru penambahan, ada potensi akan right issue, habis itu tambah saham. Nah, mungkin kalau dia udah jadi majority itu akan sangat menarik nantinya. Oke, nah ini ada ya tadi nih mengenai dari Daniel Mulia. Nah, mau tanya soal pencabutan partisipan OA dong, Kak. AO mungkin maksudnya ya, AO. Jadi RDK pada brokernya AO ya, kebalik. Dengan aktivitas sekuritas ke depan. Nah, ini beritanya sudah diklarifikasi, jadi tidak ada ya. Nanti mungkin bisa dibaca kembali beritanya, dan tidak ada pencabutan partisipan ya. Jadi untuk RDK, jadi memang sepertinya ada kesalahan di sana dan sudah klarifikasi. Ya udah diperbaiki, jadi tidak ada ya, aman. Jadi untuk RDK tidak ada masalah. Oke, jadi balik lagi nih tadi kita bahas mengenai saham ya tadi. Nah, ada yang bilang sih Petro naik hari ini ARA gitu ya. Apakah jangan-jangan ini bisa jadi mainan barunya Prayogo? Wah, bisa. Tapi aku bilang harusnya not now ya. Logikanya gini, kan dia baru ngambil 35%. Terus nanti akan ada kemungkinan dia akan terus bertambah posisinya bertahap. Jadi dia sekarang ambil 34% dulu dari total modal di setor. Habis itu kan dia masukin orangnya, kepercayaannya menjadi direksi. Jadi ganti direksi dulu. Nah, habis ganti direksi nanti kemungkinan akan ada corporate action lainnya. Corporate action lainnya nanti kepemilikan sahamnya baru gradually nambah. Nah, harusnya sih nggak langsung sekarang dimainkan ya, kecuali memang ada spekulan yang memang ngambil. Soalnya gini, kalau dia ngambil 3.800 terus dia naikin sekarang, right issue-nya semua orang tebus dong. Kalau misalnya ada TO, kalau TO-nya di bawah gimana? Karena kan jadi ini masih simpang siur sih, tapi kalau aku bilang kalau kalian mau trading bisa aja paling dikawal sama technical chart, terus jangan lupa dipantau, karena saham-saham yang tipis kering kayak gini ini sangat rentan kayak orang tuh antara ngambil posisi gede terus ditarik, abis itu besok mungkin bisa ditradingin turun ke bawah gitu loh. Jadi lebih hati-hati aja, dimana nih kita juga udah mau masuk akhir tahun, mungkin big player juga udah mau liburan, siap-siap, jadi nggak mau terlalu banyak posisi, apalagi ini story-nya masih panjang gitu loh, Petronya masih mau antara kan ini kan placement dulu, habis placement nanti akan ada penambahan posisi itu yang kita masih tunggu, sama announcement di harga berapa yang memang diambil. Cuman yang memang rame di market diinfoin bahwa si cuan yang ngambilnya harganya murah, jadi cuan yang untung gitu loh, karena ngambil Petrosi di harga bawah. Nah, takutnya nanti announce 3.800, ada yang panik, ada yang jualan, ada yang profit taking, nanti tiba-tiba turun banyak. Susah juga jualan kan, tipis-tipis barangnya. Nggak terlalu liquid ya kayaknya ya gitu. Tipis. Nanti aku bilang sih sabar aja, harusnya masih ada waktu buat kita untuk beli gitu. Ini ada Incirita we trust Incirita, Pak, slogan baru ya cerita. Itu temen aku, Holder Goto namanya. Okay. Holder Goto. Nah, ini mungkin daripada Petro sementara mungkin boleh
boleh lihat-lihat dulu Goto kali ya, karena kan Gotonya nih ada berita deal sama ByteDance. Jadi itu kalau memang itu confirm mungkin akan menarik. Apalagi nanti kalau misalnya suku bunganya nggak ada kedengeran naik lagi aja, itu saham-saham bank digital akan dapat sentimen positif dari sana. Ya kita lihat sih aja ya kira-kira ke depan seperti apa. Iya, benar. Ini juga udah oke, marketnya makin optimis, asing juga udah mulai masuk, jadi kayaknya mulai banyak hal menarik di bursa kita. Semoga tahun depan semuanya baik-baik aja dan cuan semuanya. Gitu. Iya, amin. Cuan buat hadiah akhir tahun. Iya. Iya. Oh ya, BBYB katanya BBYB ini akan ngikutin Arto. Jadi gini, Goto naik atau minimal Goto tidak bergejolak ya, kagak turun gitu loh. Kalau Goto stabil atau Goto naik, Arto naik. Karena Arto itu tahun depan kelihatannya akan sangat menarik ya, ada beberapa katalis positif. Arto naik, BBYB naik. Karena BBYB rumornya itu akan right issue di atas gitu loh. Jadi itu juga yang bikin kemarin BBB naiknya lumayan tinggi. Iya, tapi sekali lagi itu disclaimer on. Disclaimer on, oke. Iya. Terus yang target loan growth-nya untuk Arto tahun depan sekitar 50%, BBB sekitar 20%. Wah, banyak menarik ya. Nanti mungkin Cerita akan update di grupnya Cerita ya, atau mungkin di Instagramnya. Dan RDK juga akan terus update mengenai seputar market. Nah, Cerita anyway, kita nggak kerasa udah 1 jam loh Cerita. Iya, makanya. Tapi kayaknya so far seru banget loh cerita sama Cerita. Terakhir tuh kapan? Udah beberapa bulan lalu terakhir ngobrol sama Cerita lewat Instagram. Dan ternyata tetap seru sama aja ngobrol sama Cerita malam juga. Banyak insight-insight menarik yang mungkin seru. Dari tempat lain kita dapat dari Cerita. Thank you banget ya Ci ya untuk kesempatannya mau kasih banyak sekali insight. Dan teman-teman juga thank you banget yang sudah bergabung di malam ini untuk meramaikan live Instagram kita. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang follow, silakan follow Instagramnya Radikal Sekuritas dan juga Instagramnya Ci Rita Effendi supaya tidak ketinggalan info seputar market yang lain-lainnya ya. Dan mungkin teman-teman belum punya akun saham ya, bisa coba buka akun Radikal Sekuritas karena kita juga bisa coba trader investasi pakai akun elit ya dari Sekuritas. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Cerita ya, semoga sehat selalu, cuan selalu, dan semoga jalan-jalannya nanti semua lancar, pokoknya tidak ada kendala. Dan tahun depan kita fight lagi ya Ci ya. Masih ada berapa minggu, mungkin berapa minggu ini mudah-mudahan bisa kasih kita cuan yang konsisten. Jadi nanti liburannya dapat bekal nih dari cuan akhir tahun ini. Ya, cuannya ya tahun ini kalau portonya hijau semua supaya bisa akhir tahunnya. Dan ingat kalian hangover tadi apa Ci? Apa ya? Karena aku nggak minum, jadi aku juga suka lupa. Apa sih namanya, jadi lupa deh nama ini obat suplemen. Sebenarnya tuh lebih ke suplemen dari Sido muncul. Oh iya, JSH. Nah ini kayak gini nih. Kok munculnya begini sih? Nih suplemen, kelihatan nggak suplemen? Ini 21 plus. Kapsul, iya. Kapsul, jadi abis party akhir tahun langsung konsum, jadi besoknya kagak tepar. Sekarang mungkin sebelumnya yang lain sih, kayak susu Bear Brand kali ya. Bisa, tapi kalau udah tepar parah itu nggak terlalu, mungkin ini lebih buat orang yang kayak minumnya tuh udah sampai dibopong kali pulangnya. Pengalaman ya sih? Enggak, justru aku nggak bisa minum. Aku minum dikit aja udah gatel-gatel, terus udah pusing, bener-bener nggak bisa, sedikit pun nggak bisa. Sedikit bisa, kayak apa sih itu, kayak sparkling apa, nggak tau lah, pokoknya nggak bisa minum, nggak bakat. Terima banget ya Ci ya, banyak banget ilmunya kita dapat dari saham sampai yang lain-lain juga kita dapat. Iya ya nggak jadi deh, takutnya pom-pom jadi. Iya. Kita sampai